Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Akavins dengan saya Dimas Bambang. Oke, pada kesempatan kali ini ada beberapa teman subscriber yang WA kepada saya bertanya masalah hal yang cukup unik. Mengapa dia memiliki zebra fins? Kenapa zebra fins itu tidak kunjung bereproduksi? Ada beberapa zebra fins yang dia nggak mau bertelur, dan ada beberapa zebra fins yang dia bisa bertelur tapi selalu zonk. Apa masalahnya? Oke, pada video kali ini kita akan membahas 5 faktor mengapa zebra fins gagal untuk bereproduksi. Oke, saksikan video kali ini dengan baik. Oke, ya. Nah, yang pertama adalah faktor pakan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting teman-teman semua di dalam peternak zebra fins. Faktor pakan menjadi faktor nomor utama. Kenapa? Karena faktor pakan sendiri memiliki unsur penunjang paling utama di dalam proses reproduksi. Jadi perlu diperhatikan bagaimana proses pakannya itu. Apakah pakannya ini sudah benar atau salah, seperti yang beberapa video yang di belakang. Misalkan kandungan protein yang dalam pakannya itu sudah cukup mencukupi atau tidak. Misalkan dikasih millet, oke, dikasih extra foodingnya seperti apa. Ada beberapa yang menggunakan telur untuk mengangkat apanya ini proteinnya agar proteinnya semakin tinggi, itu boleh seperti itu. Biasanya faktor pakan ini menjadikan dia kebanyakan ada yang dikasih biji-bijian aja, dikasih millet aja udah seperti itu. Dia nggak diberikan multivitamin, nggak diberikan apa. Ini akan mengganggu proses reproduksinya. Mau tidak mau pasti akan terganggu proses reproduksinya seperti itu. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor kegemukan. Nah, kalau yang tadi adalah faktor terlalu kurus, kalau yang kedua ini terlalu gemuk. Kok bisa zebra fins terlalu gemuk? Iya, ada beberapa faktor kegemukan ketika dia ruangnya terlalu sempit. Dia dipelihara di ruangan yang terlalu sempit sehingga dia nggak bisa terbang kemana-mana, sehingga dia menimbulkan lemak yang ada di dalam perutnya, terutama yang betina. Nah, ini akan menimbulkan sebuah permasalahan, sama seperti halnya di kenari dan lain sebagainya, bisa macet. Jadi yang dia produksinya bagus, kemudian dia bisa macet seperti itu, dia nggak mau bertelur. Kenapa? Karena ada timbunan lemaknya seperti itu. Ini adalah faktor yang kedua. Oke, kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan di sini memegang peranan cukup penting sekali seperti itu. Lingkungannya seperti apa? Apakah terlalu gaduh atau seperti apa? Nah, ini tergantung dari karakter dari burung itu sendiri. Jadi ada beberapa burung zebra fins sebenarnya adalah burung yang tahan dengan lingkungan crowded apapun, dia akan tahan seperti itu sebenarnya. Tapi ada beberapa karakter beberapa burung yang dia nggak mau dengan lingkungan yang terlalu crowded, maunya yang apa namanya nih, yang tenang. Jadi nggak mau ada lalu lalang orang dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Jadi tergantung dari karakter masing-masing burung itu sendiri seperti itu. Kemudian itu ya adalah yang ketiga. Nah, kemudian ada faktor dari genetis sendiri. Nah, perlu diketahui dan teman-teman semua, ada beberapa burung yang ketika ini adalah faktor yang keempat ya. Faktor keempat itu adalah faktor genetis itu. Jadi dari awal burung ini dia nggak bisa bertelur pun enggak seperti itu. Nah, faktor genetis ini agak cukup sulit diketahui seperti itu. Misalkan kita harus memastikan kalau dia faktor lingkungannya itu jadi apa belum. Misalkan contoh gini, di rumah saya kok nggak mau bertelur ya. Ada beberapa kasus itu begini, mungkin ada beberapa teman tuh yang breeder pasti akan mengalami seperti itu. Misalkan begini ya, di tempat saya
nggak mau bertelur sama sekali. Kemudian dipindah ke tempat lain, dia mau bertelur. Nah, ini adalah faktor lingkungan. Lingkungannya berarti dia, karakter dia maunya yang tenang, seperti itu. Mungkin di tempat saya mungkin terlalu crowded dan lain sebagainya. Kalau di tempat-tempat lain kita nggak tahu seperti apa, tapi cocok misalkan dengan suhunya dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang di tempat lain juga dia nggak mau bertelur nggak, jadi dia nggak bertelur pun tidak, seperti itu. Tapi kalau di tempat saya bertelur, tempat lain tidak, mungkin karena faktor lingkungan. Tapi kalau di tempat saya tidak bertelur sama sekali, di tempat yang lain juga tidak bertelur, di tempat yang lain juga nggak bertelur, kita udah pelihara 2 tahun 3 tahun dia nggak bertelur, maka ini adalah faktor genetis. Nah, ini juga terjadi. Ada beberapa zebra finch itu yang dia tidak mau bertelur, tidak bisa bertelur, seperti itu. Pertanyaannya adalah kenapa ya? Kalau tanya kenapa, lu sebentar ini saya juga belum tahu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa komen di bawah, seperti itu. Dan faktor yang terakhir adalah faktor pasangan. Dalam zebra finch sendiri itu tidak seperti di burung paruh bengkok ya. Kalau di burung paruh bengkok itu lebih terkenal dengan kesetiaannya. Jadi kalau dengan satu pasangan, monogami lah, seperti gampangannya monogami. Seperti walaupun kenyataannya ketika kita koloni juga sebenarnya dia juga bisa berpoligami, seperti itu. Tapi kalau di burung finch dia tergantung dari pasangannya. Jadi kalau misalkan begini, di dalam zebra finch sendiri ada istilahnya kita bisa melakukan tukar pasangan. Ketika ada dua yang dulunya produktif, kemudian dia macet, kemudian kita lihat beberapa saat dia tidak mengalami perbaikan lagi, tidak bertelur, mungkin bertelur tapi zong beberapa kali dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan kita tukar pasangannya, jantannya kita tukar ke tempat yang lain. Jadi jantan yang dari pasangan satu kita tukar ke pasangan yang 2, seperti itu. Kita tukar jantannya aja, jadi betinanya tetap di situ, seperti itu. Nah, solusi ini bisa menjadi sebuah solusi. Jadi kalau kita bermain di zebra finch, jangan takut untuk menukar pasangan. Apakah sulit untuk penjodohannya? Penjodohan mungkin hanya diperlakukan pada 1-2 bulan lah, paling lama 2 bulan, seperti itu. Biasanya 2 bulan, pengalaman saya sih seperti itu. Dia bisa lancar bereproduksi kembali, seperti itu. Jadi itulah faktor yang mempengaruhi zebra finch itu gagal bereproduksi atau dia nggak mau bertelur. Intinya kalau dia bertelur, buat apa bertelur kalau zong juga, seperti itu juga gagal, intinya gagal bereproduksi, seperti itu. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, 5 faktor yang mempengaruhi zebra finch gagal dalam bereproduksi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe ke channel ini dan klik loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan mengenai dunia burung finch. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.